Shalom teman-teman yang terkasih, kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Sangkerah Solo. Nah teman-teman, sudah siap ya buat Sekolah Minggu kali ini? Wah, Kak Dina lihat sudah ada yang pakai bajunya rapi. Wah, sudah ada yang nyiapin tempat duduk. Wah, hebat. Nah, bentar. Wah, ada yang baru mau pakai baju. Ya, yuk dirapiin dulu. Ya. Jangan lupa ajak mama, papa, bapak, ibu untuk Sekolah Minggu bareng ya. Nah, buat papa, mama, bapak, ibu, orang tua yang mengikuti sekolah minggu, jangan lupa untuk selalu mendampingi anak-anak ketika sekolah minggu, supaya mereka bisa semakin lebih bersemangat. Nah, teman-teman yang terkasih, kita mau pujikan satu pujian yang mengajak kita untuk tidak pernah menyerah. Ketika kita harus di rumah saja, ketika kita belum bisa beraktivitas secara normal, teman-teman belum bisa bersekolah, di sekolahnya teman-teman semua harus di rumah, tapi itu tidak membuat kita menyerah. Kita harus selalu semangat karena ada Tuhan yang senantiasa memberikan kita penguatan. Kita mau pujikan satu lagu dulu ini. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, tidak akan putus asa. Itulah janji kita. Itulah yang kita lakukan karena Tuhan senantiasa menguatkan setiap kita. Mari teman-teman yang terkasih, kita mau berdoa sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan karunia-Mu. Karena kasih-Mu lah kami dipenuhi dengan semangat yang berkobar-kobar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur saat ini kami diizinkan untuk bersekolah minggu.
Meskipun online, meskipun kami belum bisa bertatap muka, namun kiranya ini tidak membuat kami patah semangat. Karena kami tahu kami harus melakukan ini supaya pandemi segera usai. Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan memohon mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, pernahkah teman-teman mengalami rasa takut? Apalagi di tengah masa pandemi ini. Wah, tentu kita pernah ya mengalami itu ya. Takut kalau nanti tidak bisa makan karena jalannya ditutup ya. Takut kalau nanti kehabisan obat, kehabisan alat-alat kebersihan gitu ya. Membuat kita menjadi takut. Tapi teman-teman tidak boleh takut. Karena ada Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Burung pipit tuh yang terbang di langit, Tuhan kasih pelihara kok. Tuhan kasih makan, Tuhan kasih minum. Itu membuktikan bahwa Tuhan selalu memelihara. Demikian pula dengan kita, anak-anaknya. Setiap manusia juga dikasih Tuhan. Seperti satu lagu yang mau kita pujikan sebentar lagi. Kita mau pujikan Ku tahu Bapa peliharaku. Yuk kita pujikan bersama-sama. Nah teman-teman, Bapa melihara kita bukan karena kebaikannya. Ia senantiasa memberkati kita. Untuk itu kita tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh loyo, aduh gimana ya. Tapi kita harus penuh semangat karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah teman-teman, tadi kita sudah nyanyi, sudah berdoa. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau bersama-sama berdoa lagi, memohon pimpinan Tuhan. Setelah kita berdoa, kita mau nyanyikan satu pujian. Oke? Yuk kita bersama-sama berdoa dulu, mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, bukalah telinga dan hati kami, supaya kami mau mendengarkan dengan benar. Supaya firman-Mu kami pahami, supaya firman-Mu kami mengerti, dan supaya firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berkati kami Tuhan supaya kami mau mendengarkan dengan baik. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita pujikan satu pujian ini dulu. Nah, anak-anak, Kak Zara mau tanya nih, siapa di sini yang pernah mengalami ketakutan? Wah, ada banyak ya ternyata. Misalnya apa? Takut gelap misalnya. Atau mungkin saat ini yang keadaannya kita ini takut corona. Wah, itu juga menakutkan ya bagi beberapa teman-teman. Akibat corona kita tidak bisa beraktivitas seperti normal. Kadang ketakutan ini membuat kita rasanya mau menyerah. Udahlah, kan aku sudah ikutin protokol kesehatan, aku sudah gini. Tapi kalau nanti kena gimana ya? Kita takut. Padahal di dalam ketakutan itu ada Tuhan yang senantiasa menolong dan menguatkan kita. Sama seperti cerita yang akan kita saksikan berikut ini dari seorang Nabi Elia yang mengalami ketakutan dan ia ditolong Tuhan. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk kita saksikan cerita berikut ini. Elia di padang gurun. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Walaupun hujan sudah turun, Raja Ahab dan istrinya yang jahat Isabel masih saja mau membunuh Elia. Elia lari menyelamatkan diri ke padang gurun. Elia sangat lelah. Ia berbaring lalu tertidur. Kemudian seseorang menepuk bahunya. Seorang malaikat datang membawakan makan malam untuk Elia. Malaikat itu memberi makan Elia 2 kali. Lalu Elia menjadi kuat untuk berjalan jauh. Tuhan berbicara pada Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 9-18. Raja yang jahat itu masih saja terus mengejar Elia. Elia menjadi sedih. Ia masuk ke dalam gua, lalu Tuhan berkata, "Berdirilah di sini, dan aku akan berjalan melewatimu." Angin bertiup sangat kencang, tapi Tuhan tidak berkata apa-apa. Gempa bumi menggoncang tanah, tetapi Tuhan tidak berbicara. Api menyala-nyala, tetapi Tuhan masih belum berkata apa-apa. Lalu ketika semuanya tenang, Elia mendengar suara Tuhan yang lembut. "Pergi dan carilah seseorang bernama Elisa. Dia akan membantumu, dan Elia, dialah yang sedang akan apa menjadi kau nabi di sini? berikutnya." Elia, sedang apa kau di sini? Itulah yang ditanyakan Tuhan kepada Elia ketika pertolongan dari Tuhan kepada Elia. Dengan cara yang berbeda, Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk menolong setiap manusia. Kita yang kesusahan, Tuhan pasti akan menolong kita. Itulah janji Tuhan, itulah janji penyertaannya. Jadi jangan pernah takut, karena ada Tuhan yang selalu akan menjaga dan menolong kita. Tapi bagaimana supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan itu mau mendengar? Nah ini yang kedua, teman-teman harus berserah
mendekatkan diri pada Tuhan, semakin membangun relasi yang baik dengan Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Nah, sekarang ketika di rumah, ajak mama, papa, dan setiap keluarga untuk memuji nama Tuhan. Sehingga di masa pandemi ini kita akan mendapatkan kekuatan untuk bisa melaluinya. Dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan teman-teman, papa, mama, kakek, nenek, om, dan tante. Semua dijagai Tuhan. Nah, apabila teman-teman mungkin terpapar oleh karena COVID-19, jangan takut. Karena Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan lindungi teman-teman. Yang penting kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh menyerah. Untuk itu kita meminta pertolongan Tuhan. Takut boleh, ya karena wajar kita ya manusia punya keterbatasan. Tetapi jangan kita pantang menyerah, karena ada Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita. Jangan takut, karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Itu cerita kita minggu ini. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman, kita sudah puji-pujian. Sekarang saatnya kita mau persembahan. Sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur kita. Seberapapun itu teman-teman berikan, tetaplah berikan dengan hati yang tulus. Karena Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahanmu, tetapi seberapa ketulusan hatimu. Biarlah persembahan ini nanti dipergunakan untuk terus mengembangkan pelayanan di gereja ini. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Lembar aktivitas juga bisa teman-teman unduh di dalam link yang ada di bawah video. Nanti teman-teman bisa minta tolong Papa, Bapak Ibu untuk mendownloadkan, kemudian bisa mencetak. Nah, kita punya 2 aktivitas nih yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama, kita bisa bermain kartu. Nanti akan ada 4 macam kartu. Yang pertama ada angin topan, angin sepoi-sepoi, gempa bumi, ada api. Nah, masing-masing kartu itu dicetak sebanyak 2 kali. Atau kalau teman-teman tidak mau mencetak, teman-teman bisa menggambar ya. Dipersiapkan kertas ukurannya kecil aja, diberikan gambar. Kemudian permainan bisa dimulai ketika teman-teman harus mencocokkan 2 gambar yang sama. Nanti teman-teman bisa main sendiri atau bisa bermain bersama dengan orang tua. Siapa yang paling cepat menemukan, dialah pemenangnya. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa bermain menggunakan dadu. Nah, dadu ini sudah ada tulisan, ada gempa, angin, lidah, kemudian ada lembut gitu ya. Nanti teman-teman bisa gunting, kemudian tempel, bentuk menjadi sebuah dadu. Nanti teman-teman bisa bermain bersama dengan orang tua. Bagaimana cara mainnya? Ya gampang, teman-teman bisa melemparkan dadu itu. Yang menang adalah ketika ada tulisan angin lembut. Nanti yang mendapatkan angin lembut terlebih dahulu, dialah pemenang dalam permainan ini. Oke teman-teman, gitu aktivitas kita di minggu ini. Nah teman-teman yang terkasih, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah sama-sama berdoa, kita tadi juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas ya. Dan tidak terasa kita sudah di akhir sekolah minggu kita di hari ini. Ya sudah harus berpisah lagi, tapi tidak apa-apa karena di minggu depan akan ada sekolah minggu lagi di hari dan di jam yang sama setiap hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube GKI Sangkrah. Jangan sampai lupa ya buat mengikutinya lagi. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kami. Tuhan telah memberikan kami banyak berkat untuk kali ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan. Melalui Pak Elia kami boleh belajar untuk senantiasa berharap hanya kepadamu. Ketika kami berharap, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Penyertaan-Mu sungguh ada. Berkat-Mu sungguh nyata bagi setiap kami.
Kami anak-anak-Mu ingin mengakhiri sekolah minggu ini memohon hikmat dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih, sekolah minggu kita sudah usai. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dengan setia dari awal hingga akhir ini. Terima kasih juga buat Papa Mama, Bapak Ibu yang sudah menemani anak-anak sekolah minggu. Nah, jangan lupa untuk menyaksikan sekolah minggu lagi minggu depan ya. Di akhir sekolah minggu ini, Kak Dina mau mengajak setiap kita untuk tidak jemu-jemu betah di rumah dulu ya, supaya pandemi ini segera usai. Kita mau pujikan di akhir sekolah minggu ini di rumah saja. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita pujikan satu pujian ini di rumah saja. Bye-bye. Di rumah saja.